Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enistianti, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian pada program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang model pendekatan dalam pembangunan pertanian yang sering diterapkan oleh berbagai negara, tentunya termasuk di Indonesia. Terdapat 6 model dalam pendekatan pembangunan pertanian, yaitu model eksploitasi sumber daya atau resource exploitation model, kemudian model lokasi, model konservasi, model difusi, high payoff input model, dan model inovasi. Pada bagian pertama ini kita akan membahas 2 model saja, yaitu model eksploitasi sumber daya dan model konservasi. Nah, apa yang dimaksud dengan model dari eksploitasi sumber daya ini? Ya, bahwa the source exploitation model atau model eksploitasi sumber daya pada dasarnya di sini adalah meningkatkan produksi pertanian dengan cara ekspansi ataupun meningkatkan areal pertanaman, kemudian peternakan ataupun perikanan, termasuk di sini adalah areal dari kegiatan pengelolaan usaha. Nah, model ini biasanya banyak digunakan di hampir semua negara yang di dunia ini ya, tentunya pada awal pembangunan pertanian. Ya, contohnya di sini adalah adanya pembukaan benua baru gitu ya, karena biasanya dengan cara penjajahan, kemudian adanya pembukaan hutan ya dengan program transmigrasi, dan juga mungkin proyek lahan gambut. Pendekatan atau implikasi pendekatan dari model eksploitasi sumber daya yang pertama adalah model staple. Ya, maksudnya di sini adalah peningkatan dari produksi pertanian, ya, peningkatan produksi pertanian di daerah-daerah yang baru tentunya digunakan atau orientasinya adalah untuk ekspor. Ya, jadi misalnya kalau di Indonesia adanya pembukaan perkebunan kelapa sawit yang hasilnya setelah diolah menjadi CPO akan diekspor. Kemudian implikasi pendekatan yang kedua yaitu model Farm for Surplus. Di sini adalah meningkatkan produksi pertanian melalui ekspansi tenaga kerja dan lahan agar mendapatkan kelebihan ataupun surplus ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, utamanya adalah seperti itu. Kemudian kalaupun ada sisa surplus akan digunakan untuk pengembangan ekonomi, salah satunya adalah untuk ekspor tentunya. Kemudian strategi dalam metode ataupun model eksploitasi sumber daya pada dasarnya ada 2, yaitu kita mencari sumber daya alam yang belum dimanfaatkan atau underutilized yang dapat dieksploitasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita melakukan identifikasi cara ya bagaimana agar surplus dalam bidang pertanian itu dapat dimobilisasi pada kegiatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan supaya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada kelemahan tentunya ya dalam model eksploitasi sumber daya ini, di mana kelemahan yang pertama yaitu tidak dapat menjawab masalah bagaimana meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja jika sumber daya yang underutilized tadi yang belum dimanfaatkan tentunya itu sudah habis. Kemudian yang kedua tentunya menghadapi adanya tantangan limit to growth, artinya adanya marginal productivity atau produktivitas marginal modal, lahan, dan tenaga kerja yang cenderung menurun. Dan oleh karena itu biasanya model eksploitasi sumber daya ini dimodifikasi ya dengan model yang lain ya, digabungkan dengan model yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan model yang kedua, yaitu model konservasi atau conservation model. Conservation dapat diartikan sebagai the wise use of natural resource atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Kemudian di sini tentunya konservasi dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi ekonomi dan sisi ekologi. Dari segi ekonomi tentunya di sini harus bisa mengalokasikan sumber daya alam ini ya untuk masa sekarang ya, tentunya dengan produktivitas yang tinggi gitu ya. Sedangkan dari sisi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Jadi ada nilai keberlanjutan atau sustainability. Nah, model konservasi pada dasarnya di sini dilatar belakangi oleh adanya revolusi pertanian di Inggris, yaitu crop livestock husbandry ya. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian adanya doktrin soil exhaustion atau kelaparan lahan atau kelelahan lahan ya, sehingga perlu dilakukan restorasi ya. Dan yang ketiga, adanya doktrin kelangkaan sumber daya alam ya, sehingga ya memang harus secara bijak dalam menggunakannya. Di sini kita tahu bahwa sumber daya alam itu terbatas dan tentunya kelangkaan itu akan semakin meningkat, tentunya akan membahayakan keberlanjutan dari produksi pertanian. Nah, ini ada contoh gambaran ya, contoh model dari konservasi. Di sini adalah sebenarnya ada dua ya, contoh model konservasi adalah pertanian organik dan pertanian yang terintegrasi. Ini contoh gambaran pertanian terintegrasi ya. Di sini ada komoditas, ada tanaman kopi, kemudian ada unggas ya, kemudian juga ada kambing, di mana ketiga dari komoditas tersebut menghasilkan suatu produk dan limbah-limbahnya itu dapat digunakan untuk usaha-usaha yang lain. Jadi misalnya dari kotoran unggas dapat digunakan untuk pupuk ya, kemudian dari lahan-lahan di tanaman kopi, maka daun-daun yang biasanya dikurangi itu bisa digunakan untuk pakan dari kambing dan seterusnya. Di sini ada meminimalkan. Jadi di sini adalah meminimalkan penggunaan input dari luar, memanfaatkan sisa-sisa ataupun limbah dari usaha yang satu digunakan untuk usaha yang lain. Ya, ini contoh yang model integrasi ya, integrasi dalam bidang pertanian. Nah, baik ya, saya kira untuk dua model itu sudah kita cukupkan dulu ya. Ada dua model, model eksploitasi sumber daya dan model konservasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.